Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yepa Puspita dengan NIM 215311172, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dengan dosen pengampu Ibu Emi Khalila MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tema yang berkaitan dengan pemikiran pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Hasan Langgulung terbagi menjadi 3 aspek. Pertama, perkembangan potensi individu. Adanya sebuah proses belajar yang merupakan gejala dari pendidikan dalam pandangan Hasan Langgulung adalah proses penggarapan potensi individu sebanyak-banyaknya. Kedua, belajar menurut Hasan Langgulung adalah sebuah gejala dalam proses pendidikan. Tujuan dari belajar pun adalah senada dengan tujuan dari pendidikan, di mana individu bisa mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, kesehatan mental dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan konsep pendidikan yang berlandaskan pada sumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut pemikiran Hasan Langgulung, pendidikan Islam kontemporer ialah belajar sebagai proses untuk mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menurut pemikiran Zakia Darajat. Zakia Darajat mempunyai pandangan bahwa pendidikan Islam harus mencetak manusia yang sesuai fitrahnya, yakni sebagai Abdullah dan Khalifah Allah. Mensinergikan aspek intelektual dan spiritual serta moral, psikologi sofistik sebagai aspek yang perlu dikembangkan di dalam pendidikan Islam. Psikologi menjadi sebuah ilmu yang turut membantu pendidikan dalam menghadapi berbagai ragam kepribadian peserta didik. Dengan memahami ilmu psikologi, maka pendidik akan lebih mudah dalam memperlakukan peserta didik. Dengan memahami ilmu psikologi, maka peserta akan lebih mudah dalam memperlakukan peserta didiknya itu sendiri. Yang ketiga yaitu pemikiran pendidikan Al-Ghazali. Pemikiran pendidikan Al-Ghazali dilihat dari beberapa hal, yaitu pertama, bangunan pemikiran pendidikan Al-Ghazali bersifat religius, etis, menempatkan ilmu pengetahuan pada posisi yang sangat terhormat. Yang kedua, tujuan pendidikan Al-Ghazali mencakup 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif yang meliputi pembinaan nalar seperti kecerdasan, kepandaian, dan daya pikir. Yang kedua, aspek afektif yaitu meliputi pembinaan hati seperti pengembangan rasa kalbu dan rohani. Dan yang aspek terakhir yaitu aspek psikomotorik yaitu pembinaan jasmani. Yang ketiga yaitu pendidikan dan anak didik. Pendidik menurut Al-Ghazali adalah pribadi yang menguasai suatu disiplin ilmu dan mampu mengamalkannya. Yang keempat yaitu pemikiran Al-Atas. Pemikiran Al-Atas tersebut dapat dilihat dari kurikulum pendidikan yang diterapkan, yakni berusaha mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah. Dan pada prinsipnya inilah yang tertuang dalam konsep tadib sebagai suatu proses penanaman adab yang di dalamnya telah mencakup ilmu dan amal. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran pendidikan Muhammad Naqsh Al-Atas cenderung bersifat rekonstruktif, selektif, yang berupaya menampilkan suatu sistem pendidikan Islam terpadu yang tetap menjaga prinsip keserasian dan keseimbangan individu, yang menggambarkan perwujudan fungsi utama manusia sebagai Abdullah, Allah, dan Khalifah Al-Ard. Yang terakhir yaitu pemikiran Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi atau yaitu Aziumardi 2002 memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seluruhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, baik manis ataupun pahit.
Di balik semua pengertian pendidikan Islam tersebut terkandung pandangan-pandangan dasar Islam berkenaan dengan manusia, dan signifikasi ilmu pengetahuan manusia menurut Islam adalah makhluk Allah yang paling mulia dan unik. Ia terdiri dari jiwa dan raga yang masing-masingnya mempunyai kebutuhan tersendiri. Demikianlah penjelasan materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.